Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Bertemu kembali dengan ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ayo anak 8384, sudah bangunkah kalian? Semoga kalian sudah bangun ya. Yuk kita belajar. Tapi sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sudah siap alat tulis kalian? Pulpen, pensil untuk mencatatkan materi hari ini, dan LKS kalian ya. Lihat di LKS juga ya. Sambil ibu menerangkan, kalian mencatat dan melihat di LKS. Oke, materi hari ini ibu akan membahas tentang bab 4. Yaitu unsur pembentukan puisi. Ada yang sudah tahu puisi itu apa? Iya, karena waktu di kelas 7 ibu sudah mengajarkan tentang puisi. Ada yang masih ingat? Oke. Kita lihat, puisi itu apa sih? Nah, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya, dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Nah, itu. Lalu di sini jenis puisi. Jenis puisi ada apa saja? Lihat. Di sini ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Jadi jenis puisi itu ada 3. Puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, sekarang kalau jenis puisi lama ada apa saja? Kita lihat. Puisi lama yaitu di sini ada mantra. Nah, mantra adalah salah satu jenis puisi lama yang ciri khasnya terdiri dari ucapan yang dianggap memiliki gaib. Mantra dipercaya memiliki kekuatan magis untuk keperluan ritual atau pengorbanan. Nah, contohnya apa di sini? Nah, mantra berarti berhubungan dengan sihir, betul. Sihir lontar, pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, akan sapa tak terbunyi. Nah, itu contoh dari mantra. Yang kedua adalah pantun. Siapa yang tidak tahu pantun? Iya, pantun adalah jenis puisi lama yang masih populer sampai saat ini. Ciri-ciri pantun adalah persajakannya atau rimanya adalah AB, AB, terdiri dari 4 baris. 2 baris awal adalah sampiran, 2 baris akhir adalah isi pantun atau maksudnya. Kemudian contohnya apa sih? Nah, di sini ada. Beli lemon di Pak Petrus, makannya bareng sama Mbak Yum. Memanfaatkan waktu belajar terus dan buat orang tuamu tersenyum. Nah, ini maksudnya. Nah, puisi lama berikutnya apalagi? Carmina. Carmina merupakan jenis puisi lama yang hampir sama seperti pantun, tetapi lebih pendek. Carmina terdiri dari 2 baris saja. Baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isinya. Nah, ketiga, seloka adalah jenis puisi lama berupa pantun yang saling berkaitan.
Karya sastra ini berasal dari Melayu. Umumnya ditulis sebanyak 2 baris, tapi ada yang 4 baris atau bahkan sampai 6 atau 8 baris. Itu seloka. Nah, di sini ada contohnya nih, Nak. Kita lihat. Nah, mana yang seloka, mana yang Carmina? Iya, yang Carmina adalah beli kedondong di pasar. Ayo dong kita belajar. Nah, itu adalah Carmina. Jadi, beli kedondong di pasar. Ayo dong kita belajar. Lihat, Carmina itu lebih pendek. Nah, rimanya atau persajakannya harus sama. Kalau huruf belakangnya sudah R, berarti baris keduanya juga R. Nah, sekarang seloka. Kayu jati bertimbal jalan. Turun angin, patahlah dahan. Ibu mati, bapak berjalan. Kemana untung diserahkan? Nah, itu adalah seloka. Ada berapa baris? Ada 4. Jadi ibu membuatnya 4 saja. Yang pendek dulu ya. Oke, lanjut. Ada syair. Nah, syair adalah salah satu jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dengan sajak A, A, A. Syair termasuk kategori puisi bebas yang masih sering ditulis sampai saat ini sebagai wujud ekspresi penyair. Nah, syair biasanya juga dibuat untuk menciptakan musik, lagu, ya kan? Nah, lalu talibun merupakan jenis pantun genap yang umumnya terdiri dari 6 baris, 8 baris, atau bahkan 10 baris. Sekalipun asalkan jumlah barisnya lebih dari 4 baris seperti pantun pada umumnya. Nah, jadi kalau masih 4 baris itu bukan talibun. Talibun itu antara 6, 8, sampai 10 baris ya. Yang lanjut adalah gurindam. Adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan sajak A, A, A. Berima sama, umumnya isi gurindam berisi tentang nasihat atau cerita-cerita. Jadi kalau gurindam itu panjang ya, masing bait itu 2 baris dan saling berkaitan. Bait 1, 2, 3, 4 itu saling berkaitan. Itu namanya gurindam. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke poin 2 yaitu puisi baru. Ada apa di puisi baru? Ada apa saja? Nah, balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Lalu ada juga himne. Nah, sejenis nyanyian pujaan yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap lebih penting dan sakral. Himne contohnya seperti apa? Misalnya himne guru, ya kan? Himne tentang sekolah. Nah, itu himne. Ode. Apa itu ode? Puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya ode ditunjukkan untuk orang tua, pahlawan, dan orang-orang besar. Tuh maksudnya. Oke. Lanjut. Epigram. Apa itu? Puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup. Tuh. Ya. Oke, lanjut.
Gak banyak ya kalau puisi baru. Di sini ada romansa. Romansa itu apa sih? Puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantisme. Wah, kalau yang lagi suka dengan lawan jenis, nah itu namanya puisi romansa. Elegi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita khususnya pada peristiwa kematian. Nah, misalnya ada puisi tentang gempa bumi, tsunami. Nah, itu masuknya ke dalam elegi. Distikon, yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris atau 2 seuntai. Tarzina, puisi yang masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Quartet adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Kuit, puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris. Nah, pada yang akhirnya yaitu puisi kontemporer. Yaitu apa? Puisi mantra. Kok mantra ada di sini juga? Iya. Yaitu mengambil sifat dari mantra. Puisi embling, puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Kontret adalah puisi yang lebih mengutamakan bentuk garis wajah bentuk lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Nah, inilah macam-macam atau jenis-jenis puisi. Sudah berakhir. Oke, kerjakan tugas kalian dengan teliti sesuai perintahnya ya nak ya. Nanti jawabannya harus sesuai dengan materi ibu. Jangan dilihat materi orang lain. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Ingat jawaban kalian harus di atas 6. Kalau kurang dari 6 berarti kalian harus mengulang. Paham ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.